Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, di sini ketemu lagi dengan saya Erono Budi Wijoyo. Saya akan menyampaikan terkait dengan persiapan dan proses ujian terapi aktivitas kelompok baik semester 5 ataupun kelas transfer ya untuk prodi sarjana keperawatan Universitas Muhammadiyah Tangerang. Baik, langsung saja kita akan melihat ke proses ataupun persiapan serta proses ujian TAK. Next. Baik, ini adalah pelaksanaan ujian TAK. Jadi ujian ini dilakukan secara mandiri dengan produk berupa video. Jadi setiap kelompok akan membuat video sebagai produk dan itu akan kami nilai selaku penilai yang hal tersebut dibuat dengan menggunakan platform Zoom misalnya, Google Meet, ataupun video conference lainnya. Nah, pelaksanaan ujian secara daring ya, jadi mahasiswa mencari waktu sendiri berkelompok untuk take video. Dalam artian seperti ini, diusahakan untuk tidak kumpul atau untuk tidak berkerumun secara offline untuk membicarakan ujian ini, seperti itu. Saya berharap bisa diselesaikan dengan daring ataupun dengan online untuk mahasiswa bisa menyelesaikannya. Saya rasa teknisnya sama seperti pada saat praktikum TAK ya. Jadi di sana ada proses terkait dengan pengambilan video untuk proses TAK. Jadi nanti ada peran-peran masing-masing dan juga nama dari masing-masing peserta yang nantinya akan berperan sebagai apa. Baik. Kemudian pengumpulan video diterima oleh dosen penguji paling lambat 28 Februari ya tahun 2021 pukul 00 melalui home Google Classroom mata kuliah keperawatan jiwa 2 untuk semester 5 dan mata kuliah keperawatan jiwa untuk kelas transfer. Baik, saya rasa Google Classroom jangan sampai salah kelas ya di sana yang untuk ujian akhir semester kita ya untuk keperawatan jiwa 2 dan juga untuk keperawatan jiwa kelas transfer. Baik, next. Baik, ini adalah kelompok peserta ujian. Jadi masing-masing kelas dibagi menjadi beberapa kelompok. Setiap kelompok terdiri dari 10 orang. Oke. Kemudian dari 10 orang itu akan dibagi menjadi dua kelompok kecil. Nah, dua kelompok kecil inilah yang nantinya akan berperan sebagai perawat dan juga berperan sebagai pasiennya. Nah, setiap kelompok kecil itu terdiri dari 5 orang. Jika kurang dari itu juga tidak masalah ya, misalkan ada 4 seperti itu. Tapi kalau ada 3 nanti sampaikan kepada saya ya, kepada MK koordinator mata kuliah ya. Nah, saya rasa untuk 4 orang sudah cukup jelas ya, tidak masalah, jadi nanti ada perannya masing-masing. Kemudian poin keempat yaitu pembagian kelompok akan dibagi berdasarkan urutan absen yang telah ditentukan oleh koor MK. Jadi sudah saya tentukan untuk kelompoknya, nanti akan saya jelaskan pada slide selanjutnya. Selanjutnya yang akan ujian dinilai sebagai perawatnya, peran perawatnya, yaitu sebagai leader, co-leader, fasilitator, dan observer. 5 orang itu 1 leader, 1 co-leader, 2 fasilitator, dan 1 observer. Ketika ada 4 mahasiswa saja, berarti co-leadernya dihilangkan. Ya, jadi ada leader, kemudian fasilitator 2, dan juga observer. Nah, selanjutnya peran pasien akan diperankan oleh kelompok lainnya bertukar peran. Jadi seperti ini teknisnya. Satu kelas dibagi menjadi 10 orang ya untuk berkelompok seperti itu. Jadi satu kelompok terdiri dari 10 orang ya. Kemudian 10 orang ini dibagi menjadi dua kelompok kecil, 5 orang A dan 5 orang B. 5 orang A ini nanti akan berperan sebagai perawat mulai dari leader, co-leader, fasilitator, dan observer ya. Fasilitatornya 2 kalau 5 orang. Kalau hanya 4 orang nanti co-leadernya yang hilang, jadi fasilitator tetap 2. Oke, kemudian 5 orang yang B dia akan menjadi pasien. Pasien ini nanti sudah saya tentukan pada kasus-kasusnya, jadi akan berperan sebagai kasus 1, 2, 3, 4, 5 yang nanti akan memerankan kasusnya. Oke, nah kemudian bertukar. Oke, maaf. Kemudian ini akan take video memerankan peran dan lain sebagainya. Setelah selesai, kemudian 5B akan menjadi perawatnya, kemudian si 5A tadi akan menjadi
pasiennya dan bertukar. Oke. Jadi setiap mahasiswa akan berperan sebagai perawat dan juga akan berperan sebagai pasien. Yang akan kami nilai adalah peran sebagai perawatnya. Cukup jelas? Ketika ada pertanyaan bisa komen di kolom komentar ya, nanti akan saya balas. Baik. Nah, selanjutnya itu adalah kelompok peserta ujian. Kita akan bahas pada slide selanjutnya. Next. Baik. Ini adalah pembagian kasus TAK yang tadi saya sampaikan. Jadi kasus akan ada 4. Secara garis besar berarti akan ada 4 kelompok besar yang akan memerankan baik pada kelas A, kelas B, ataupun kelas transfer. Kasus 1 itu absen 1 sampai dengan 5. Oke, dan seterusnya. Ini sudah ada keterangannya. Saya rasa kelas ini, absen 1 sampai dengan 40 ini saya rasa saya ambil yang paling banyak ya. Kalau kelas transfer hanya 20 berarti ya semua kasus ada ya, 1, 2, 3, 4. Kalau 40 atau 39 pun juga sama, semuanya ada. Oke, tinggal dibagi saja absennya ini berdasarkan kasus. Nah, bagaimana Pak teknisnya? Teknisnya adalah, nih misalnya ya, 1 sampai dengan 10 itu kelompok besar. Oke. Kemudian absen 1 sampai dengan 5 itu kelompok 5A, 6 sampai dengan 10 itu 5B, dan seterusnya. Akumulasi 55 ya, 11 15, 16 20, 21 25, 26 30, 31 35, 36 40. Oke. Nah, teknisnya saya rasa absen 1 sampai dengan 5 itu akan berpasangan dengan 6 dan 10. Oke, jadi seperti ini gambaran teknisnya. Absen 1 sampai dengan absen 10, absen 11 sampai dengan absen 20, absen 21 sampai 30, absen 31 sampai dengan 40. Oke, itu kelompok besar. Ya, 4 kelompok besar. Kemudian kelompok besar yang pertama, absen 1 sampai dengan absen 5 itu menjadi 5A. Kemudian absen 6 sampai dengan absen 10 itu 5B. Seperti yang tadi sudah saya jelaskan pada slide sebelumnya. Oke, jadi kelompok 5A atau absen 1 sampai dengan 5 ini akan memerankan kasus pertama. Pasiennya adalah kelompok 5B, absen 6 sampai dengan 10. Ya. Kemudian absen 6 sampai dengan absen 10 itu akan berperan sebagai perawat pada kasus kedua. Oke. Pun pasiennya adalah 5A. Absen 1 sampai dengan absen 5 dan seterusnya. Cukup jelas? Oke, saya kasih gambaran sekali lagi. Untuk kelompok kedua besar yaitu adalah absen 11 sampai dengan absen 20. Oke, absen 11 sampai dengan 15 itu akan mendapatkan kasus 3. Jadi dia akan menjadi perawat pada kasus ketiga. Pasien-pasiennya siapa? Pasien-pasiennya adalah absen 16 sampai 20. Oke. Kemudian absen 16 sampai absen 20 ini akan memerankan perawat pada kasus keempat. Pasiennya siapa? Pasiennya adalah absen 11 sampai dengan 15. Oke, baik itu berlaku untuk kelas transfer, kelas reguler baik A ataupun B. Cukup jelas? Kalau cukup jelas, saya lanjutkan. Kalau ada pertanyaan bisa ditanyakan lewat kolom komentar. Baik, next. Nah, ini adalah pembagian dosen penguji kelas A reguler dan kelas transfer. Itu video akan diupload ke Google Classroom yang nanti silakan berhubungan dengan saya. Oke. Kemudian untuk kelas B itu akan diampu oleh Ibu Sri Supami ya, silakan menghubungi beliau. Akan tetapi kelas B juga akan mengirimkan video ke Google Classroom yang sudah untuk UAS. Oke. Tapi ketika nanti Bu Sri Supami menghendaki untuk mengirimkan lewat email atau Google Classroom beliau, berarti silahkan dengan beliau. Silahkan Sipan ataupun perwakilan kelompok untuk menghubungi Bu Sri Supami. Baik, next. Baik, ini adalah pengumpulan video. Dalam durasi, tidak ada pembatasan durasi video untuk pengambilan ujian TAK ini. Akan tetapi perlu diingat, harus tercapai tujuannya.
peran sebagai perawatnya juga tercapai dan terlihat jelas pada komunikasi terapeutik di TAK yang dilakukan oleh kelompok. Oke, kemudian semua video diupload ke home Google Classroom ya, keperawatan jiwa 2 ataupun keperawatan jiwa untuk kelas transfer. Oke, dan yang dengan ujian dengan Bu Sri Supami silahkan simpan untuk janjian kembali. Jadi yang akan ujian dengan Bu Sri Supami akan upload 2 kali. Ini yang tadi saya sampaikan. Jadi upload di Google Classroom untuk dengan saya dan juga dengan Bu Sri Supami. Jika ada yang dibingungkan bisa menanyakan ke koor MK. Baik, next kita akan bahas selanjutnya. Baik, ini adalah paparan kasus pertama. Jadi kasus pertama ini akan dikelola oleh kelompok 1 sampai dengan 5 dan 21 dan 25. Absen 1 sampai dengan 5 dan absen 21 sampai dengan 25. Mereka akan menjadi perawatnya. Pasiennya adalah pasangannya kelompok 2. Ya, cukup jelas ya ilustrasinya. Baik, next. Baik, ini adalah gambaran gambaran kasus yang akan diselesaikan oleh kelompok 1. Ya. Yang ini akan diperankan oleh kelompok 2. Oke. Atau tadi yang saya contohkan 5A dengan 5B. 5A menjadi perawatnya, 5B menjadi pasiennya ini. 5A itu absen 1 sampai dengan 5 menjadi perawat, kemudian absen 6 sampai dengan 10 itu menjadi pasien pada kasus 1 ini. Cukup jelas. Nanti ini bisa di screenshot, kemudian bisa pelajari lebih detail, dibagi kasus 1 siapa, kasus 2 siapa, pasien 1 siapa, pasien 2 siapa, pasien 3 siapa, pasien 4 dan pasien 5 juga siapa. Sehingga cukup jelas di sini keterukurannya, sehingga pun kami bisa menilai dengan objektif dengan standar yang sama di setiap kelas. Baik. Silakan bisa di screenshot. Oke, baik, saya rasa cukup ya. Next. Baik, ini adalah kasus 2 sama ilustrasinya. Kasus 2 akan diampu atau diperankan perawatnya oleh absen 6 sampai dengan 10 dan juga 26 sampai dengan 30. Oke, peran perawat akan diampu oleh mahasiswa dengan absen 6 sampai dengan 10 dan juga 26 sampai dengan 30. Oke. Ilustrasi kasusnya ada di slide selanjutnya. Next. Baik. Ini adalah ilustrasi kasus kelompok 2. Jadi kasus ini akan diperankan oleh kelompok 1 yang tadi. Absen 1 sampai dengan 5 akan memerankan pasien ini. Absen 21 sampai dengan 25 pun sama akan memerankan kasus ini. Oke, cukup jelas ya. Baik, next. Silahkan di screenshot juga sama. Baik, next. Baik, ini adalah kasus 3. Jadi untuk perawatnya adalah absen 11 sampai dengan 15, kemudian absen 31 sampai dengan 35. Itu untuk peran perawat. Kemudian untuk peran pasien akan diperankan pada mahasiswa dengan absen 16 sampai dengan 20 dan juga 36 sampai dengan 40. Oke, ilustrasinya itu. Baik, next. Baik, ini adalah ilustrasi kasus ketiga. Jadi untuk pasien akan diperankan oleh kelompok yang ada di kasus keempat ya. Jadi absen 36 sampai dengan 40 dan juga absen 16 sampai dengan absen 20. Oke. Jadi pasiennya. Oke. Baik. Cukup jelas ya ilustrasinya. Screenshot silahkan dan dipelajari. Next.
Baik, ini kelompok terakhir atau kasus keempat. Perawatnya akan diperankan oleh mahasiswa dengan absen 16 sampai dengan 20 dan juga absen 36 sampai dengan 40. Kemudian pasiennya akan diperankan oleh kelompok 3 tadi ya. Absen 11 sampai dengan 20. 11 sampai dengan 15 dan juga 21 sampai dengan 25. Ilustrasinya next. Ilustrasi kasus adalah ini, silakan di screenshot untuk pasien-pasiennya. Jadi pasiennya akan diperankan pada absen 11 sampai dengan 15 dan juga 21 sampai dengan 25. Silakan di screenshot. Oke, baik. Saya rasa cukup untuk ilustrasi dan proses ujian. Next. Baik, jika ada pertanyaan bisa ditanyakan di kolom komentar ataupun nanti bisa ditanyakan lewat Sipen ya. Sehingga proses ujian TAK ini berjalan dengan lancar dan juga mendapatkan hasil maksimal. Oke, karena kita masih dalam kondisi pandemi COVID-19, tetap kita berproses secara online ataupun hindari kerumunan sehingga mencegah penularan COVID-19. Baik, itu saja yang bisa saya sampaikan. Jangan lupa tetap menggunakan masker, cuci tangan, hindari kerumunan, menjaga jarak sosial ataupun jarak fisik. Kemudian sering-sering cuci tangan dan juga kurangi untuk mobilitas. Baik, sukses untuk semuanya. Semoga kita terlindung dari virus COVID-19 ini dan selalu sehat. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.